Dia menatap rekannya, tetapi jika dia lebih dekat dengannya sekarang, akan sangat membantu gadis itu membayangkan Alsia bermain seruling. Lagi pula dia adalah orang yang lugu bahkan sampai diajak bicara bunga dan memainkan seruling untuk mereka. Entah bagaimana sebuah suara menarik perhatian mereka. Mereka berbalik karena terkejut. Di tangannya ada benih berdarah, benih dari kelas mitos pohon ilahi yang kondisi penggunaan benihnya tidak diketahui. Terbungkus dalam cangkang yang keras dan tebal, pria itu tertawa dan terus menyerang dengan benih yang menimbulkan 105 kerusakan pada menanggung semangat kehidupan. Berteriak kaget, ini adalah senjata sempurna yang merusak sempurna semangat kehidupan itu. Ketakutan dengan tindakannya yang tak termaafkan, Mei menjadi sangat terkejut dengan monster tak ada iblis yang kelompok itu lihat dengan bingung. Elem mereka, anak laki-laki itu tersenyum dan menepuk-nepuk kepalanya. Ups, sepertinya dia lupa menonton 900 berita. Dia harus pergi ke sosok itu. Menyembunyikan wajahnya juga tersenyum. Mau bagaimana lagi jika yang penting baginya berita itu penting bagi dirinya sendiri. Berlumuran keringat, mungkin mereka harus berangkat hari ini. Mei berdiri diam, dia terus memandangi Alsia. Dia menyuruh mereka pergi. Kembali dulu, tidak peduli seberapa tampangnya, dia tidak bisa mengetahui seperti apa pria itu sebenarnya. Gadis itu mengerutkan kening, pikirnya. Dia harus mempercayai matanya. Pesan tentang membunuh beruang coklat naik level. Pria itu menyeka keringat di dahinya. Sambil memegang benih berdarah di tangannya, dia melakukan pesan tentang menerima item baru beruang coklat. Bertemu 11 buah coklat. Beruang kandung empedu cakar beruang coklat, 6 buah pesan lain. Judul pembunuh benih brutal telah diterima. Kerusakan serangan menggunakan tanaman telah ditingkatkan. Gelar pembunuh tangan kosong telah diterima dan kekuatan telah diperoleh. Bertambah 1, dia telah menerima gelar aneh pahlawan. Melihat tangannya, dia perlu lebih memperhatikannya. Distribusi karakteristik. Meskipun dia dalam permainan, dia sangat lelah setelah hanya 1 pertarungan. Apa yang akan terjadi padanya jika ada seluruh rangkaiannya? Jendela karakteristik terbuka. Alsia level 10, kekuatan penerus dukun 42. Intelijen 9, kelincahan 30, kesehatan 21, mana 12 poin. Karakteristik yang tidak terpakai 8, serangan dari 16 menjadi 24. Dia melihat ke jendela. Karakteristiknya kelelahan secara langsung tergantung pada kesehatan. Jadi Fong mengatakan sebelumnya bahwa ia berinvestasi dalam kekuatan dan kelincahan. Sekarang dia harus memilih kesehatan. Dia merasa peningkatan yang sangat baik, terlihat bagus yang telah dia beradaptasi. Semak-semak yang dia segera perhatikan, beruang lain yang dia tembak dengan benih di tangannya. Sialan, dia tidak akan melakukannya. Mati di sini, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak dia harapkan dari gadis itu. Menangis menutupi kepalanya dengan tangannya. Dia memintanya untuk tidak melakukannya. Memukulnya dan dia salah. Dia tidak ingin membiarkannya memaafkannya. Membuka satu matanya, dia memuncak pada reaksinya yang dia membeku. Di atasnya dengan senjatanya di tangannya, gadis itu berteriak lebih keras. Dia meminta untuk tidak memukulnya dan dia menyesal. Dia takut dia. Alsia menatapnya tanpa pengertian. Dia menutup matanya. Dia seharusnya lebih alami. Dia tiba-tiba mengubah suasana hatinya dan tersenyum. Dia bertanya apakah dia sudah memulai permainan juga seperti dia pahlawan. Benar-benar bingung, dia menjadi sedikit gugup. Tidak jelas bagaimana dia menikmati cuaca. Apakah dia menyukainya? Pria tidak tahu harus menjawab apa. Gadis itu mulai panik. Apa yang dia lakukan? Dia kacau. Dia akan berpikir dia gila. Dia mulai berteriak lagi jika dia akan meninggalkan hutan. Bisakah dia pergi bersamanya? Dia menyaksikan diam-diam. Dia panik. Dia benar-benar kacau. Dia telah mengatakannya terlalu cepat dan mengatakannya terlalu cepat, tetapi pikirannya terganggu oleh jawabannya. Oke, dia menjawab. Pria itu menggaruk kepalanya. Monster di hutan ini gila. Berjuang bersama lebih baik daripada bertarung sendirian. Dia membuka inventarisnya. Dia mengambil busur dan panah A. Busur elven yang dibuat dengan indah, membuat panah elven dengan indah, membiarkannya menggunakannya. Dia tidak bisa menggunakannya dan dia tetap terbiasa hanya mengandalkan keterampilan tempur tangannya dan tampak terkejut dan memerah. Bisa menerimanya. Dia terkekeh. Mungkin tamparan di bagian belakang kepala tidak akan membantu dia membuat pandangan gila yang dia bilang dia bercanda. Semoga tertawa gugup. Dia berbohong. Dia akan mengambilmu dari neraka dan dia berterima kasih padanya. Gadis itu memegang busur yang dia miliki. Memberinya, dia lupa untuk memeriksa satu hal yang dia tolak dan berjalan di sepanjang jalan berpikir bahwa dia akan tetap di
Hutan untuk sementara itu, apakah itu baik-baik saja dengan dia? Ya, dia setuju. Dia melihat gadis itu menantikan mereka. Kolaborasi 4 jam kemudian Alsia melihat bunga ungu yang hanya mereka tanam di lahan basah dan makanan utama mereka. Mikroorganisme di tanah bunga jamur yang menguatkan dengan akarnya tidak memiliki rasanya dan lebih baik tidak memakannya. Mei menatapnya dengan tampilan tanpa comprehending. Yang dia lakukan hanyalah mempelajari jenis tanaman dan bunga. Dan menggumamkan sesuatu di bawah napas, dan ini adalah orang yang mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Dia duduk di depan tanaman begitu aneh. Gadis itu tersesat dalam pikiran orang itu memperhatikan hal ini yang menurutnya bahwa monster itu hanyalah sebuah gambar sehingga dia tidak akan terganggu saat mempelajari bunga apa yang dia lihat sebelumnya. Adalah khayalan apa yang salah dengan gadis ini? Tatapannya tegang sehingga dia akan menyinari dia dengan tatapannya. Sebuah ide benar, dia tertawa. Aku tahu itu di atas rata-rata wajahnya. Gadis itu memperhatikan tawa ini sangat aneh, tapi dia ingin tahu. Dia berdiri mengatakan dia akan meninggalkan permainan. Mei tanya kepadanya kapan mereka akan bertemu selanjutnya. Dia mengatakan besok sekitar 300 sore hari. Dia menatap temannya, jadi dia bertanya jam berapa di Korea. Dia melupakannya karena permainan memiliki penerjemah bahasa otomatis. Mei mengatakan dia juga dari Korea. Mereka berdua memandang satu sama lain dalam keheningan yang canggung. Dia mulai pergi mengatakan dia akan kembali ke pertandingan pada waktu itu, tetapi dia diingat sesuatu yang lain dengan cara dia berbalik dan meneriakkan namanya. Adalah mungkin apa yang diubah pria itu. Awalnya dia mengatakan H1, tetapi setelah berpikir dia mengatakan Alsia. Gadis itu diam untuk sementara waktu, tetapi kemudian dia tersenyum. Mengatakan bahwa itu adalah nama yang indah. Mengapa dia berhenti saat menjawab Korea saat ini? Yuram aula langit-langit dan dinding kaca ruang kantor terlihat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia terlambat 5 menit. Dia curiga sesuatu itu salah akhir-akhir ini, tetapi hari ini dia akhirnya yakin anak ini jaho. Bocah itu memandang rendah ketegangan ayahnya. Pemilik gym meneriaki dia apa yang dia pikirkan tentang bermain game ini, yang mengatakan kepadanya bahwa pahlawan berpikir. Dia berbalik dan memukul dadanya. Tentu saja dia bisa bermain seperti yang dia mainkan ketika dia masih muda, tapi permainan seperti apa itu? Toh ini untuk memainkannya Anda harus berbaring di dalam kapsul, tidak menggunakan keyboard dan mouse. Dia akan kehilangan massa otot itu. Cara anak laki-laki itu menoleh ke arah ayahnya dan ayahnya terdiam, wajahnya serius. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia menginginkannya untuk menjadi ahli bela diri. Toh kenyataannya ibunya menentangnya. Tapi bagaimana dengan dunia maya yang didapatnya? Marah ketika dia mendengar ini, dia berkata bahwa orang itu bertindak terlalu jauh. Jeho berlutut di depannya sepertiga dari itu. Penduduk dunia memainkan dunia baru meskipun berbeda dengan keinginan ayah untuk seni bela diri, tetapi jika dia mengincar tempat pertama itu sama saja dengan menantang sang juara. Bukan itu sebabnya dia mulai memainkannya sebagai bapak. Menatap mata anak laki-laki itu menatap mata sang ayah. Sang tetua membelakangi dia yang telah dia ganti. Berteriak dengan suara yang tenang, dia sangat ingin menjadi juara di sana, tidak menjadi raja. Suara anak laki-laki itu sedikit bergetar. Betul, kalau begitu apa profesinya? Jeho kaget dengan pertanyaan yang dijawab ayahnya dengan A. Senyum yang tersenyum kegirangan. Tentu saja seorang pejuang. Sang ayah menghapus air mata kebahagiaan karena mengira dia tidak mengetahuinya. Bahwa dia sangat memikirkannya, anak laki-laki itu berpikir jika dia mengetahui tentang pembuatan toko bunga di permainan, maka dia pastinya adalah pesan sistem mayat. Dia memasuki hutan tempat para elf mulia tinggal 1 kaki di berat. Baju besi yang menginjak tanah ini adalah pertanda hutan yang banyak dibicarakan, di mana mereka lokomotif di belakang mereka untuk mengeluarkannya akan menjadi uang mudah untuk pesan yang baru saja mulai dimainkan oleh seseorang. Hutan dan tidak bisa keluar. Dia meminta bantuan dan siap menyerahkan seluruh tabungannya demi ada seekor putih besar. Lindungi di belakang orang itu. Meskipun monster di sini tidak lebih tinggi dari level 50 atau lebih karena alasan tertentu di hutan ini. Reputasi buruk sangat mudah untuk sampai ke sana. Dia mengenakan baju besi emas dan dipersenjatai dengan pesan karakter pedang. Level 134 kelas langka penguat malam matahari terbenam Guild Primedia mencapai level 134 berkat kemampuannya, dan di sini dia akan melakukannya.
Pesan Not Die di jendela judul Lively yang diberikan kepada pemain yang telah mencapai level 100 tanpa mengalami kematian. Pertahanan dalam pertempuran meningkat sebesar 40 setelah kematian pertama pemain akan kehilangan gelar The Warrior So an Elf. Lewat dan menoleh ke arahnya. Ini adalah salah satu hutan yang begitu terkenal sehingga dia menoleh ke arahnya. Jonos ada di sini, dia datang untuknya, biarkan elf itu membawakannya. Elf itu tampak marah, dia akan mengabaikannya karena sudah ada. Liburan baru-baru ini jadi biarkan dia pergi selagi dia masih baik hati. Ini membuat Worcester sangat terkejut dan dia tertawa kecil. Peri itu memandangi anak laki-laki yang sedang tertawa keras. Dia menghela napas, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke peri itu. Jika dia tidak ingin mati, maka biarkan dia membawa Jonos. Si elf memandangi bilah pedang itu dekat dengan lehernya si elf. Menyadari bahwa dia dalam masalah, Alcia level 10 memasuki dunia baru. Sang pahlawan melihat antar muka kemarin miliknya. Ayah memarahinya begitu keras hingga dia hampir keluar dari permainan. Dia berbalik, Mei berdiri di belakangnya, dia senang. Ketika dia masuk, dia terkejut dan bertanya apakah dia sudah ada di sini. Mereka berdiri dengan canggung dan saling memandang. Dia juga baru saja memasuki permainan. Anak laki-laki itu berbalik bersiap-siap untuk pergi. Dalam hal apapun dia menyarankan agar mereka bekerja bersama-sama. Hari ini dia tidak sepenuhnya memahami permintaan gadis itu. Dia berkata bahwa dia merawatnya berdua. Membawa dedaunan hijau, bunga merah tumbuh di semak-semak. Lelaki itu membungkuk mengamatinya. Gadis itu berdiri di belakang sistem. Pesan buku referensi botani Alia bunga hutan 50 lengkap. Ketertarikan El padanya semakin meningkat. Buff untuk mempelajari bunga telah ditingkatkan. Mei memperhatikan pria itu hari ini diam-diam mengamati tanaman lagi. Dia membayangkan bahwa sepanjang hari akan seperti ini. Dia berdehem menarik perhatiannya dan hati-hati. Ditanya kapan dia mulai bermain game, pria itu terkejut dengan pertanyaan yang dia klarifikasi. Biasanya orang sibuk naik level tepat setelah permulaan, tapi dia mungkin sudah memainkan game ini cukup lama. Senyuman muncul wajahnya karena dia hanya melihat bunga-bunga itu sepanjang waktu. Apakah dia menyukainya? Pahlawan itu berdiri diam-diam. Gadis takut jika dia tidak nyaman dengan topik yang mungkin tidak dia jawab. Dia menundukkan kepalanya. Saat dia akan menjawab, Alia meraihnya di dekat bahu adalah bahwa pertanyaan yang tidak menyenangkan yang dia anggap mengancam di Mei wajahnya. Begitu menakutkan. Gadis itu membuka matanya, tidak berharap mendengarnya. Dia benar-benar menyukai bunga itu, bukan bohong yang ingin dia buka. Toko bunga yang mereka berdiri berdekatan satu sama lain. Dia juga ingin menanam kebun besar. Alcia melipat tangannya. Dadanya dalam kenyataannya keadaan berbeda, sehingga sebagai pengganti ia memutuskan untuk membuka toko setidaknya di permainan. Gadis itu memikirkannya toko bunga, tapi mengapa dia memilih julukan seperti itu untuk dirinya sendiri, dan dia mengerutkan kening. The Elf mengerti. Kawan-kawannya menggigit kukunya yang ketulusan menyentuh para elf yang sangat mungkin. Tiba-tiba dia memukul kepalan tangannya. Melawan telapak tangannya. Dia akan belajar ini dari Alcia, maka dia akan bisa bergaul dengan para elf yang dapat bersinar. Kebahagiaan pria itu memandangnya dengan aneh. Ketika dia pikir dia aneh, suara terdengar di dekat mereka berdua. Mengalihkan perhatian mereka padanya. Apa yang terdengar? Sesuatu yang terjadi di dekat orang itu memikirkannya jika mereka periksa sepatu bot emas berlari di sepanjang level karakter jalur hutan level 134 rare kelas Sunset Night Western. Lari dari seseorang yang terbaik. Dia bisa apa yang salah dengan bahwa ada air mata di wajahnya sehingga dia tidak tahu peri itu begitu kuat. Dia tidak ingin mati di sini. Sebuah siluet muncul di sebelah kanan peri itu, berlari di sebelahnya senyum yang tidak menyenangkan. Wajahnya di mana pria berlari. Mereka perlu menemukan Jonos. Sang prajurit meletakkan perisai di depannya dan elf memukul dia. Pria itu terbang kembali dari kekuatan seperti itu. Dia nyaris tidak berpegang pada perisai kekuatan seperti itu dalam pukulan sederhana yang muncul di belakang. Perisai dan kepala perisai ini sangat bagus. Dia melambaikannya. Elf itu mengulurkan tangannya ke prajurit, tetapi pria yang menggunakannya elf tersenyum dan menatap matanya dengan sangat lemah, dan dia memukul perutnya dengan lututnya. Darah keluar dari mulut Worcester. Dia terbang kembali dari peri. Dia memegang perutnya dengan tangannya. Oh, pria itu masih berdiri. Keringat muncul di wajah ksatria. Pukulan ini menghilangkan sebagian besar kesehatannya jika dia tidak bisa lepas dari itu.
Saatnya minum ramuan, dia harus menggunakannya setelah semua yang dia butuhkan untuk berkonsentrasi selama 3 detik untuk menggunakan keterampilan itu. Membakar semua mana perisai di tangannya mulai bersinar, tetapi dia menginjak bunga jika dia gagal berkonsentrasi di sana. Tidak akan ada lagi kesempatan jika dia berteriak baginya untuk menghentikan prajurit itu menggeseknya meneriakkan jawaban terlambat. Dia memandang rendah pada malam matahari terbenam ke depan senja terampil, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara dia merasakan pukulan. Pesan sistem punggungnya Twilight Wall Cast dibatalkan. Keahlian Twilight Wall membakar semua mana yang tidak dia lakukan. Pahami apa yang terjadi dan melihat ke belakang, dia menoleh dengan bertanya betapa beraninya bunga-bunga itu diinjak-injak dan di belakangnya. Berdiri Alsia, dia memancarkan kemarahan dan matanya bersinar merah. Dia bertanya kepada pirang apakah dia melihat apa yang telah dia lakukan. Dia mengambil lebih dekat. Lihatlah dia, jika dia melihat telinganya normal, dia melihat apa yang dia kenakan selain pakaiannya. Seperti Nubes, wajahnya sangat marah adalah bahwa seorang wara manusia yang benar-benar ngeri dia membawanya ke semak-semak dan ditanya apakah dia telah menginjak-injak semua bunga yang tidak dia mengerti apa yang dia bicarakan tentang melemparkannya ke samping. Dia mengambil pedang, keluar dari inventarisnya dan berteriak bahwa dia adalah seorang pemula yang gila dan mengayunkan. Dia menyuruhnya keluar tetapi pahlawan itu menangkis, menyerang dan meninju wajahnya, lalu dia memukul lagi dan yang lain. Dia menyerang lagi dan lagi, dia terus memukulnya tapi Ksatria memperhatikan sesuatu. PvP menerima 4 kerusakan dari pemain. Alsia Woster memandangnya dengan terkejut. Pria itu fokus pada pertarungan yang bahkan tidak dia rasakan serangan yang dia tuntut bahwa mereka tidak lagi mengganggu dia. Dan menyerangnya dengan pedang, tetapi pahlawan itu menghindar berteriak bahwa satu pukulan akan cukup untuknya dan menerkamnya. Lompatan dia mengayunkan pedangnya, wajahnya benar-benar gila. Satu pukulan dan dia mati, ayunan pedang terpotong. Beberapa bunga, tetapi pria itu terus menghindari serangannya. Para ksatria bernapas berat mana yang dibakar oleh keterampilan perlahan-lahan mengisi kembali. Ketika ada cukup mana untuk keterampilan, dia hanya akan menamparnya. Dia merasakan kesempatan. Alsia melihat bunga potong jatuh itu tidak cukup baginya untuk menginjak-injak mereka sehingga dia juga memotongnya. Dia mengerutkan kening. Tidak. Pengampunan. Sekarang sang pahlawan marah. Ksatria itu menatapnya dengan cepat dengan tubuh yang begitu besar sehingga tinjunya menyerang. ALS telah melancarkan serangkaian pukulan cepat. Sang ksatria yang marah dan arogan karena yang bisa dia lakukan hanyalah mana. Pulih, dia menerkamnya lagi sambil memegang perisai di tangannya. Dia berteriak bahwa itulah akhirnya dia memasukkan perisai itu depannya dan mulai menggunakan skill. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap di matanya. Mata ksatria itu menyipitkan mata sang pahlawan. Tidak mengerti apa yang terjadi, peri itu memukul bagian belakang kepala Worcester dengan telapak tangannya dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja dengan Alsia. Armor ksatria itu hancur, armornya sedang dihancurkan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan sistem. Apa ini? Pesan pukulan tiba-tiba menyebabkan keadaan pingsan yang tidak normal. Dia takut tanpa kemampuan untuk menggerakkan armor. Dia terbang ke tangan sang pahlawan. Wajahnya penuh ketakutan. Pria itu mulai bergerak dari sisi ke sisi. Apakah ini room Dempsey? Pesan sistem teknik. Alsia melengkapi dirinya sendiri. Kaca mitos benih ilahi. Benih itu ada di tangannya sejak tinjunya berada terbakar. Dia memukul wajah ksatria itu dengan benih itu, kemudian dia harus menggunakannya dan dia memukul dengan tangannya yang lain sampai benih itu menenangkan. Pesan sistem semangat kehidupan mengatakan ini bukan tinju sang ksatria yang menerima banyak kerusakan dan lebih dari itu dia memintanya untuk menghentikan. Alsia menyiapkan pukulan kuat dan mengirimkannya ke wajah ksatria yang menjatuhkannya dengan A. Pesan sistem blow to the ground. Terakhir dia mati kematian, menurunkan levelnya menjadi 1 penalti. Kehilangan rentetan serangan Shield Twilight. Koneksi akan terputus dalam 10 menit, dapat dipulihkan di pos pemeriksaan dalam 10 jam. Orang itu menonton saat karakter ksatria menghilang. Pesan sistem Anda membunuh musuh. Ketenaran, peningkatan level, meningkatkan Anda. Menghapus gelar musuh, gelar baru yang penuh semangat menerima kerusakan tambahan. Penghancur yang terhormat terhadap pemain dengan reputasi tinggi atau buruk. Mei terkejut dengan apa yang terjadi. Ditanya apakah dia baik-baik saja. Orang itu menjawab ya, dia membunuhnya karena dia menginjak-injak bunga. Dia menunjuk ke suatu benda di tanah dan ini adalah perisai yang dia gunakan. Ada yang berwarna putih.
Perisai di tanah pesan sistem rentetan senja, dia membunuh kelas musuh legendaris yang diterima untuk karakter. Kondisi pengembangan penggunaan kekuatan 280 pertahanan 320 dalam kasus sinergi Twilight 500 ini adalah The Shield of the Ksatria Twilight yang mengamati dengan cermat akhir dari kerajaan suci kuno rahmat, roh Twilight yang tersegel. Ksatria yang tertidur di dinding Twilight selama 5 detik dapat membangkitkan keinginan Twilight Knight untuk menghentikan musuh yang diambilnya. Di tangannya gadis itu mencatat bahwa sangat bagus peri itu menoleh ke pahlawan. Berterima kasih padanya, peri itu menjelaskan. Knight tiba di desa dan mulai berperilaku tidak sopan sejak dia mulai mengancam mereka dan menimbulkan bahaya. Yang lain dia berangkat dalam pengejaran. Alsia menggaruk bagian belakang kepalanya, gadis di sebelahnya mendengarkan dengan semangat lalu. Dia pantas mati, dia yakin akan hal itu ketika dia menginjak bunga. Peri itu berkata bahwa ini sudah diduga dari A. Dukun dia mengalihkan perhatiannya ke Mei bertanya siapa yang ada di belakang pahlawan itu. Gadis itu senang peri itu melihat. Padanya prajurit itu menjelaskan bahwa dia membantunya mempelajari bunga. Peri itu mengerutkan kening, dia mengatakan bahwa dia adalah miliknya. Asisten yang diharapkan dari Alsia. Dia telah mendengar bahwa remaja selalu memiliki asisten yang serius tetapi dia bukan seorang asisten. Sebuah pesan sistem muncul di atas kepalanya. Para elf menunjukkan sedikit rasa ingin tahu tentang Mei sang elf. Tersenyum menatapnya, dia mengandalkan kerjasama yang baik dengan Alsia. Gadis itu tersipu, dia melambai pada mereka. Pergi dan mengundang mereka ke desa lain kali. Pria itu balas tersenyum dan mengucapkan terima kasih, menurutnya itu sudah cukup untuk hari ini dan dia menatap temannya dengan tatapan mengancam, matanya penuh dengan harapan bisakah dia benar-benar menjadi asistennya. Menatap asistennya yang bertanya-tanya, Mei mulai bernapas lebih cepat, dia sangat menginginkannya, dia tidak mau ketinggalan kesempatan untuk lebih dekat dengan para elf. Sang pahlawan mundur sedikit. Mei terus bertanya tanpa henti. Pria itu mencoba tersenyum. Oke, asisten adalah asisten sistem pesan muncul di depan gadis yang dia cari. Berganti profesi, para elf akan menganggapmu sebagai asisten dukun. Profesi ini tidak begitu menonjol. Dan perhatian yang terkenal, persetujuan dukun adalah syarat yang diperlukan untuk sukses mendapatkan izin langsung darinya. Hadiah dukun mengubah profesi menjadi asisten peringatan dukun. Anda akan sepenuhnya menjadi milik dukun. Gadis itu menerima tugas-tugas itu. Sebuah cahaya kecil muncul di sekelilingnya. Perubahan profesi menjadi asisten saman berhasil diselesaikan. Dia terkejut adalah bahwa yang dia tidak merasakan perubahan khusus tetapi dia sudah senang membayangkan bagaimana para elf menyapanya. Tidak masalah, sekarang para elf akhirnya akan mulai memperhatikannya. Pria itu gelisah dari terkikiknya. Gadis itu bertingkah aneh. Dia menyarankan untuk berpisah ketika mereka mendapatkan keluar dari hutan. Kemudian dia melihat sesuatu di depannya. Ada pesan sistem di depan pemain. Mei diangkat. Sebagai asisten dukun sekarang, Anda dapat memanggil karakter dimanapun mereka berada. Sekarang Alsia tidak hanya memiliki botani, buku referensi, tetapi juga asisten pemain dukun. Mei diangkat sebagai asisten Ken milik dukun. Dia memanggil. Dia memandang teman terkikiknya dan di menu dia memilih opsi untuk memanggilnya. Gadis itu tiba-tiba muncul di depannya di udara dan jatuh ke tanah. Pria itu meminta maaf. Dia membungkuk padanya. Periksa, seharusnya dia menebak tanpa memeriksa. Mungkin ini terjadi karena dia menjadi asisten dukun. Gadis itu menoleh ke rekannya yang menanyakan profesinya. Apa yang dia tanyakan lagi? Dengan terkejut dia mengubah profesinya. Tanpa tahu apa-apa tentang itu, gadis itu duduk di tanah bertanya siapa dukun dan kemudian dia menambahkan bahwa dia mengerti dan menatapnya dengan terkejut. Dia bukan pemula lagi. Jika demikian, ini menjelaskan keahliannya. Dalam pertempuran dia meletakkan jarinya ke wajahnya dan dengan pikir si rambut coklat menatapnya. Secara teori dia tidak harus berbagi informasi tentang tugasnya yang sulit dengan siapapun yang dia katakan bahwa orang palsu di kelas diberikan kepada mereka yang ingin membuka toko bunga. Mungkin berdiri dan menepis pakaiannya membuka toko bunga dan kemudian menyingsingnya. Sekarang mereka bisa beralih ke komunikasi informal. Pria itu tidak memahaminya. Gadis itu tersenyum dan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia telah menjadi asistennya. Gadis itu memalingkan muka dan menghembuskan napas sehingga dia merasa tidak nyaman menyapa.
Lawan bicara karena Anda sistem penguat pesan karakter saat ini adalah karena tempat kematian dari kekuatan kematian. Penalti setelah level pemain kematian diturunkan sebagai akibat dari PvP item hilang ada 5 menit tersisa sampai. Kekuatan menutup hantu malam terbaring di tanah perisainya adalah judul yang hidup setelah waktu berlalu. Dia akan terhubung kembali ke server dan dihidupkan kembali di pos pemeriksaan sebelum pasukan mematikan karakter akan pergi ke ruang non-game yang aman ada 12 jam tersisa sampai kebangkitan ada 4 menit dan 37 detik tersisa sampai. The Force Shutdown pria itu gugup menunggu. Ini bukan waktunya untuk ingus belum dia memulai percakapan pribadi dengan pemain Bambo. Melalui antarmuka dia mulai merekam pesan yang mengatakan bahwa dia mengacaukan pemimpin guild itu merespons atas permintaannya untuk percakapan mengapa panggilan tiba-tiba seperti apa yang terjadi padanya di sana malam itu berlutut dan dia mulai menjelaskan apa yang terjadi. Pemimpin itu sangat menghela nafas. Seorang pria dengan mantel biru sedang berjalan melalui hutan A. Jendela percakapan ada di depannya. Pemain level 274 datang. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak pergi. Di sana bahkan pemain terbaik tidak pergi ke hutan ini. Dia meninggal bukan di tangan peri tetapi pemain WoW dan oleh karena itu dia kehilangan item pencariannya. Dia mengerutkan kening. Yang disebut pemain yang cakap adalah duri sungguhan yang belum pernah dia mati sebelumnya. Pertempuran hari ini itu sebabnya dia gagal. Dia hanya kekurangan pengalaman. Secara umum seluruh guild menunggunya untuk pindah dari kelas yang langka ke kelas yang unik, tetapi tanpa penghalang senja ini tidak dapat dilakukan. C menoleh ke kepalanya ke jendela percakapan yang menanyakan apakah dia ingat pemain itu. Dia tidak yakin. Dia tidak berbicara tentang nama panggilan dia. Tertarik pada penampilannya. Pesan sistem tentang percakapan pribadi dengan pemain yang dilihatnya sangat menakutkan dan mungkin memiliki tingkat yang layak juga. Pemimpin berhenti di depan jendela menyuruhnya mencoba untuk beristirahat. Ketika dia terputus dari server, dia melihat pemindaian di jendela. Untuk saat ini dia akan pergi mencari pria malang itu. Forum, jika pemain yang dipompa pergi ke sana tidak ada yang akan terjadi padanya. Ada gurun di dekat lokasi di mana salah satu anggota guild mereka sedang melakukan quest. Itulah yang akan dia tarik. Dia menjawab bahwa dia mengerti. Dia jendela sistem tentang akhir percakapan pribadi 8 detik tersisa hingga pemutusan paksa. Dia duduk sambil berlutut. Dia berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan matanya yang dipenuhi amarah. Bagaimana dia bisa lengah dan menjadi seperti seorang pemula yang tidak melihat apa yang terjadi di belakangnya. Dia tidak akan melupakannya. 3 detik sampai shutdown. Pembuluh darah muncul di matanya. Tidak peduli bagaimana caranya, tetapi kapan dia akan kembali. Pengatur waktu menunjukkan 0 detik. Karakter telah menguap. Loster terputus secara paksa dari game setelah waktu respons selesai. Server dunia baru akan dibuka kembali. Pintu untuk karakternya. Awan melayang di langit pada saat yang sama. Matahari bersinar di dinding dari rumah. Setelah keluar dari dunia baru, rumahnya seorang ayah dan anak sedang makan malam di meja yang ditangkap oleh si penatua. Perhatiannya dan bertanya kapan dia akan menjadi salah satu. Menambahkan sarkasme ke wajahnya. Seorang raja ayah mengangkat jarinya ke atas. Bukankah luar biasa menjadi seorang pejuang pertarungan tangan kosong? Omong-omong, apakah dia akan sakit jika dia banyak bermain yang harus dia lakukan? Menjaga kesehatannya hari ini. Dia tidak perlu membersihkan gym. Dia hanya perlu melakukan latihan kakinya, pikir pria itu. Berapa banyak lagi jenis pertarungan tangan kosong yang akan mereka ajarkan kepadanya tentang sisi ayah yang sangat disukai putranya. Hobi barunya dan dia bahkan tidak bisa membantu. Jadi dia membeli sesuatu. Sekarang ada di kamarnya. Lelaki tua itu membukakan pintu ke di ruangan. Ada kapsul permainan. Dia memperkenalkannya dan mengatakan bahwa itu dari toko barang bekas. Anak laki-laki itu menoleh ke miliknya. Ayah telah melunasi pinjaman mereka untuk gym. Dari mana mereka mendapatkan uang? Dia menjawab bahwa barang itu tidak memerlukan biaya juga. Karena putranya akan menjadi juara dunia, mengapa tidak membelinya? Jeho khawatir apakah ibunya mengenal ayahnya. Terdiam, dia sedikit gugup. Dia berkata bahwa dia berharap ibunya akan memahaminya dengan benar ketika dia datang. Rumahi sangat marah. Lelaki tua itu berlutut. Jangan lihat dia. Dia pikir dia sudah tenang di usia tuanya. Tapi tidak, dia telah melakukan kesalahan lagi. Bagaimana mereka akan membayar kembali pinjamannya jika dia mencuri uang terakhir dari mereka?
Kantong dia membuat alasan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman putranya memintanya sehingga dia membelinya untuknya ibunya. Bahkan lebih marah, dia berkata bahwa dia menyalahkan segalanya pada pria itu. Dia memperhatikan bagaimana pintu ke ruangan itu sedikit terbuka. Jeho memandang keluar dari sana, ayahnya berteriak padanya. Dia diam-diam mengerti segalanya dan menutup pintu miliknya. Ayah mengutuk, teriakan terdengar di belakang pintu ruangan, air mata muncul di wajah pria itu, dia tidak akan melupakannya. Pengorbanan ayah, dia ingat mimpinya itu adalah prioritasnya. Tidak ada yang harus tahu tentang itu, pesan sistem tunnel. Buku referensi bagian bunga hutan adalah 95 lengkap. Orang itu melihat kemajuan hanya 5 yang dia miliki. Sudah mempelajari sebagian besar bunga yang tumbuh di sini, dia berdiri dengan temannya di dekat bunga-bunga dia. Melihat sesuatu di menu New World Forest of Rocks, namun dia tidak dapat menemukan sisanya logis yang dia katakan. Bahwa sesuatu yang langka tidak dapat ditemukan dengan cepat. Mungkin melihat sekeliling mereka telah mengunjungi hampir semua sudut hutan. Dalam beberapa hari terakhir, bukankah mereka orang itu tampak seperti lokasi itu tidak sebesar itu? Dia melihat ke belakang, ada satu tempat yang tersisa. Sedang menatap sesuatu yang gadis itu menatapnya, tetapi tidak ada lokasi yang belum dijelajahi yang tersisa di peta. Mereka berdua memandang gunung di kejauhan dengan serius. Tidak mungkin dia menggaruk kepalanya. Dia bertanya apakah dia bercanda. Ada puncak berbatu biasa ke arah itu, dia tidak berpikir ada vegetasi di atasnya. Pria itu mengatakan mereka harus memeriksa. Dia tidak bisa menolak untuk menjelajahi daerah itu hanya karena pada pandangan pertama tidak ada yang dia pergi. Di depan mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian, staminanya terlalu rendah dari sisi gadis. Dengan lega itu bagus bahwa dia tidak akan melakukannya. Harus mendaki, dia akan tinggal di sini dan menonton persentase yang dibutuhkan pria untuk menemukan peralatan pendakian mungkin dibayar. Perhatian terhadap apa yang dikatakan, dia akan pergi ke Alvis. Dia meraih pakaiannya, dia melihat ke belakang, dia berpura-pura melakukan. Jadilah serius, tapi hidungnya berdarah. Mengapa dia tidak mempercayai asistennya dengan hal yang begitu kecil di kemudian hari? Ice axe cut into the rock, pegangan itu dibuat dengan terampil. Kapak untuk memanjat tebing curam, alat itu diberkati oleh para elf. Pria itu memegang kapak es dengan satu tangan dan menariknya ke atas. Berkat alat yang mereka berikan padanya berguna, tali pengaman, kait batu, es, keringat sedikit mengalir di wajahnya. Terlebih lagi ada langkan di depannya, dia meraihnya dengan tangannya dan menarik dirinya ke atas sedikit sambil melemparkan kakinya. Di atas lelaki yang berdiri di sana, bernafas berat, dia memanjat dan efeknya sama seperti dari kekuatan yang kuat. Pelatihan dia melihat sekeliling di belakangnya adalah pemandangan hutan yang menakjubkan. Apakah itu benar-benar solid, pesan sistem? Muncul tentang percakapan pribadi dengan Mei. Dia bertanya apakah dia telah menemukan sesuatu. Belum ada apa-apa, suaranya. Mendengar dari jendela apa yang harus mereka lakukan. Lalu sang pahlawan berbalik dan pergi ke sisi lain gunung. Pertama dia akan turun ke sisi lain, itu berbahaya. Keturunan benar-benar berbeda dari pendakian, tetapi dia akan melakukannya. Dapat memeriksa seluruh lereng. Dia melihat ke bawah setelah mengatakan bahwa dia akan pergi. Dia memintanya untuk berhati-hati dalam sistem. Pesan indikator kelelahan telah mencapai 90 karakter, perlu istirahat. Pemain mendapat keadaan tidak normal. Kelesuan lelaki itu turun dengan hati-hati. 3 jam penuh telah berlalu, betapa sulitnya sebuah jendela muncul di dekatnya. Semangat hidup sangat menganjurkan agar dia beristirahat sebentar. Dia melihatnya setuju untuk istirahat sebentar dan dia terjebak. Kapak es ke dalam batu, dia melihat ke bawah ke pepohonan, apalagi dia hampir turun, dia perlu memalunya. Kyle, tetapi kapak esnya terlepas dari batu sehingga ia terbang ke bawah. Orang itu menjadi takut. Semuanya baik-baik saja. Kyle lainnya baik-baik saja. Masih di tempatnya, tali mengikatnya dan dia memindahkan pengait batu yang terlepas setelahnya. Pesan seperti itu muncul. Bulu kait lainnya muncul di kabel dan kabel putus. Pria itu menjerit dan terus jatuh lebih rendah. Dan turunkan ujung kabel terbang. Setelah dia muncul, pesan sistem dapatkan prestasi punya sayap jatuh. Mengurangi kerusakan akibat jatuh, dapatkan pencapaian, lompatan atau lemparan, tingkatkan semua statistik pemain lain saat Anda terjatuh, dan mati. Menjatuhkan hukuman berupa penurunan 1 tingkat. Dia membuka matanya, dia dibutakan oleh cahaya terang di sana.
Ada lampu biru di sekitarnya. Apakah dia mati? Lalu orang itu melihat sesuatu yang tidak dia duga. Sang pahlawan berdiri di depan A. Pesan sistem bunga besar. Dia menemukan ruang cahaya remaja. Tempat apa ini? Bukankah dia mati dan apa adanya? Ini dia menemukan roh yang disegel oleh dukun remaja di saat-saat terakhir kehidupannya, mengandung esensi spiritual murni. Perhatian pemain yang telah mendapat pengakuan dari makhluk halus akan diperbolehkan menyegel pemain yang diperiksa tersebut. Bunga segel lagi sama seperti bunga belut yang tidak pernah mekar, tapi kenapa bunganya besar sekali? Bunganya banyak. Lebih tinggi dari pesan sistem pahlawan. Referensi botani bagian bunga hutan 100 bunga lengkap. Elf hutan dalam dirinya telah meningkatkan, dukungan para elf terhadapnya telah meningkat pesat. Pencapaian botanical veteran telah diperoleh. Kini ia berkesempatan mempelajari tanaman lebih detail yang dimiliki buff. Telah diterima yang mempromosikan studi tentang tumbuhan sehingga dia dapat melihat bunga ini hanya karena dia meninggal, dia menyentuhnya. Bunga dengan tangannya yang luar biasa. Ada baiknya memeriksa tanaman yang benar-benar kuat. Keterampilan mantapnya adalah sistem tumbuh. Pesan roh yang tersegel merasakan aroma alami yang memancar darinya. Roh yang tersegel mengenali aroma tersebut. Memancar darinya roh yang tersegel merasakan sepotong cahaya tetin dukun di dalamnya. Bunga terbuka memancarkan A. Cahaya terang seolah-olah terbuka. Dia terkejut, wajahnya disinai oleh cahaya bunga di dalamnya A. Hutan, air terjun dan sungai terlihat. Dunia terpisah di dalam lokasi dunia roh bunga. Boria ditemukan, reputasinya meningkat secara signifikan. Ia menerima prestasi favorit semua roh. Roh sekarang mencintainya. Dia dikelilingi oleh lampu kuning terang dan bola bercahaya. Ini adalah roh di jendela lain. Muncul kelas quest Boria, dunia roh bunga yang keberadaannya hanya mungkin di dekat pohon suci. Setelahnya, cahaya remaja serangan iblis menyegel dan menyembunyikan Boria dengan aman dan berjanji akan melepaskan segelnya saat pohon ilahi mekar. Sekali lagi sebagai penerus dukun, tugas ini sekarang menjadi milikmu jika berhasil berkembangnya dunia Boria dengan subur. Kasus kegagalan kematian pohon ilahi, orang yang dibaca pencarian sudah 2 pencarian kelas itu akan sulit, tetapi dia senang bahwa pencarian terkait dengan bunga-bunga itu menutupnya, tetapi sudah menutup 15 biji tanaman roh. Ditambahkan ke inventaris, ia menerima esensi kondisi mitos kelas benih tanaman roh Boria untuk tidak digunakan. Essence of Boria kelas mythical condities for UC. Tidak diketahui item tersebut berisi dunia bunga yang disegel. Barang-barang roh yang dia lihat melalui mereka dalam inventaris, berpikir bahwa tidak ada gunanya menyentuh roh yang disegel, namun dia melihat sekeliling dan ada banyak momen tersembunyi di sini. Kebangkitan dunia baru dari karakter yang akan dibangkitkannya. Pos pemeriksaan karakter terputus dari ruang cahaya remaja. Pemain muncul dalam cahaya kuning. Kebangkitan pesan sistem pemain terhubung ke server dunia baru. Karakternya dihidupkan kembali di pos pemeriksaan. Dia berada di lokasi di mana para elf tinggal. Gadis itu terkejut dengan penampilannya. Apa yang terjadi? Dia berlari. Kepadanya percakapan mereka tiba-tiba berhenti dan kemudian buku referensi menunjukkan 100. Dia memandangnya dan berkata bahwa dia meninggal jatuh dari tebing curam. Dia takut ketika mendengar itu, sangat menyakitkan. Mereka duduk di tengah hutan. Pria itu memberitahunya apa yang terjadi. Itu dia sampai di lokasi tersembunyi menemukan semangat tertutup. Gadis itu sedikit khawatir roh tertutup. Entitas spiritual yang nyata mereka menggerakkan roh-roh elf kakinya. Bagaimana dia berharap makhluk-makhluk cantik ini hidup tidak hanya di dunia fantasi tetapi juga dalam hidup. Dia menjabat tangan dan kepalanya. Ini adalah mimpinya, bahkan keinginan penuh gairah yang dia dengar dengan benar. Dia mengatakan keinginan benar. Dia memukul kakinya dengan tangannya dan bangkit dari pohon. Salah satu bagian dalam buku referensi botani benar-benar diisi, tidak ada gunanya masuk. Tinggal di sini lama lagi. Dia menoleh ke kepalanya. Gadis itu terkejut. Dia menatapnya. Apakah mereka meninggalkan hutan? Dia meringis dan menangis. Para elf baru saja mulai memperhatikannya. Dia bahkan berhasil mendapatkan busur yang mereka buat. Mereka menatap pria itu dengan mata basah dan menundukkan kepalanya. Air mata telah berkumpul di matanya. Tidak, dia tidak bisa
Berhenti di sana jika dia mengikuti pahlawan yang bisa dia capai lebih banyak, misalnya dia membayangkan menyentuh peri memulai Berjalanlah bersamanya dan pernikahan mereka. Alsia melihatnya terkikik sambil duduk di atas batu. Apa yang terjadi padanya lagi? Hutan di dekat pintu masuk ke semak-semak. Dua orang berjalan di sepanjang jalan setapak yang ditanyakan apakah dia pikir dia masih di sini. Mereka sangat worster dan kan dia menjawab bahwa dia baru saja selesai menonton. Tidak ada yang meninggalkan lokasi. Namun ada peluang bagus bahwa ia adalah tempat pemain PvP profesional seperti hutan ini sempurna untuk ide mereka. Karena sangat sepi di sini, tetapi Anda masih perlu menyiapkan jejak pirang yang didengar. Dua orang datang keluar dari hutan. Dia berharap itu bukan peri yang bergerak ke arah mereka sekarang, tetapi orang-orang yang mereka ambil sikap bertarung. Seseorang telah melintasi perbatasan hutan bersiap-siap kain meraih senjatanya, tetapi keduanya sangat terkejut. Matanya menyempit. Pria keringat pria itu adalah dia. Kehilangan perisai karena dia. Alsia bergerak ke arah mereka. Tampak aneh bagi mereka. Keduanya menahan napas. Pahlawan itu datang sangat dekat dengan Tuan Guild dan kemudian lewat dia. Takut suasana yang menindas hanya dari kehadirannya dan wajahnya dan aura kekuatan absolut yang berasal darinya. Dia tidak bisa bergerak dan dia membayangkan seekor harimau raksasa seolah-olah ada predator ganas di depannya mungkin sedang berjalan di belakang Alsia dan dia juga melewati dua. Dia menoleh ke rekannya yang menyeka matanya. Mengapa? Orang-orang itu memelototinya dengan begitu mengancam sehingga dia tidak tahu, tetapi baginya bahwa mereka ingin memulai perkelahian. Pasir masuk ke matanya. Mereka terus berjalan di sepanjang jalan. Salah satu pemain tampak akrab baginya, tetapi dia tidak ingat. Mungkin momen ini tidak penting untuk menghafal. Keduanya berbalik untuk melihat. Mereka adalah dia. Ngomong-ngomong, mengapa pemimpin itu hanya berdiri di sana dan menonton? Memandang prajurit meninggalkannya. Tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, tetapi dia merasa bahwa ini bukan pemain biasa yang dia kerjakan. Meskipun masih aneh, dia pergi sendiri dan tidak mati di daerah itu. Worcester menyebarkan tangannya. Adalah mungkin dia yakin satu hal. Dia seharusnya tidak memprovokasi dia. Bagaimana dengan barangnya? Pemimpinnya berbalik kepadanya. Dia akan mengembalikannya, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Pertemuan mereka berikutnya membutuhkan persiapan yang cermat terlebih dahulu. Mereka perlu mengumumkannya kepada semua orang di guild bahwa mereka bisa mengawasi itu. Ada kala jengking di pasir. Mereka berjalan melalui sistem gurun. Pesan semangat hidup. Ingat, lokasi yang diinginkan disebut Alia. Poin berikutnya di peta adalah bidang. Kemudian gurun benar. Jadi kemana mereka pergi? Semangat kehidupan memberitahunya tentang tempat bernama Alia dan di sanalah mereka berada. Menuju. Tidak ada informasi di forum tentang apa yang mereka bicarakan. Dia menyarankan agar mereka pertama kali keluar gurun. Yang gadis itu melihat sesuatu dan menunjuk ke sana. Ada tempat hijau dengan air biru di depan yang dilihat pria itu. Mungkin ada seluruh desa di sekitarnya. Mereka berlari ke arah itu, tetapi tiba-tiba badai yang kuat muncul bersembunyi yang diliputnya wajahnya dengan tangannya. Dari mana badai pasir yang tiba-tiba berasal? Pahlawan menggaruk kepalanya. Seandainya mereka benar-benar menemukan sebuah fatamorgana yang ditangkap oleh gadis itu, tetapi takut pria itu menjadi lebih rendah. Apakah itu hanya dia atau bukit pasir semakin tinggi? Dia tiba-tiba mulai tersedot oleh pasir. Gadis itu berteriak bahwa ada kawah pasir di bawah kakinya. Dia mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa keluar. Kekuatan yang tak tertahankan menariknya ke bawah. Hanya tangannya yang tetap terlihat. Pintu masuk rahasia ke penjara bawah tanah ditemukan. Corong itu menelannya dan menghentikan gadis itu ditinggalkan di luar. Dia membuka antarmuka pesan yang tidak bisa dia hubungi. Pemain saat ini selain fungsinya tidak berhasil. Dia berdiri di tengah gurun. Dia sendirian dan dia melihat sekeliling di tengah gurun dan dia takut dengan pikiran itu dia akan jatuh. Di sana juga menemukan ruang bawah tanah yang rahasia. Meningkatkan reputasi Alsia. Jatuh ke lantai dengan tabrakan. Itu adalah sebuah ruangan dengan kolom dan pintu. Dia bersandar di kakinya di mana pasirnya jatuh dari lubang di langit-langit wow yang besar. Koridor dan dia mendengar sesuatu yang merupakan suara-suara aneh itu dan dia melihat ke pintu sumber kebisingan. Di belakangnya terdengar hantaman pada pintu yang terbuka dan beberapa prajurit berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka berteriak,
Untuk menyerang, ayo bunuh Tyran Beerzil. Orang itu berteriak, apa yang terjadi di sini? Tentara pemberontak kerajaan Kopia sedang menyerangmu. Sang pahlawan mundur, kerumunan pria bersenjata bergegas ke arahnya. Mereka berteriak bahwa mereka akan membunuh Tiran Brisal dan membela kehormatan tanah airnya. Pria berjanggut itu terkejut. Alsia tegang dan mengepal. Tinjunya sang pemimpin berhenti dan menatap sang protagonis. Dia mengerutkan kening dan bersiap untuk membela diri pria itu. Ragu-ragu dan berasumsi bahwa orang itu adalah pelayan baru Bral, sang pahlawan, dan yang lain mendongak dan sebuah suara terdengar. Manusia bodoh, kamu masih belum bisa menerima nasibmu. Pemimpin tentara bersenjata membuat marah para dukun. Penerusnya memandangnya dengan bingung. Pria itu berteriak pada suara bahwa hari ini pemerintahannya akan berakhir dan mereka akan diguling. Dia dari singgasananya dan kalahkan kutukannya. Alsia dan para prajurit berdiri berhadapan satu sama lain. Suara itu terus mengejek bahwa mereka akan tetap menjadi budak setianya. Kues mendadak selalu menyerang raja kerajaan kuno Kopia. Menginginkan kehidupan mewah, keserakahannya melampaui batas membuat penduduk kingdom menjadi korban penguasa mereka. Orang-orang meninggal dalam kemiskinan dan kehancuran. Suatu hari orang-orang memberontak melawannya tetapi jatuh di bawah pengaruh kutukan. Yang mengunci mereka dalam lingkaran waktu. Anda adalah orang pertama yang masuk ke dalam lingkaran itu. Inilah saatnya membuat pilihan yang dilihat orang itu. Jendela notifikasi dan terkejut dengan